Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hamidan, mahasiswa aktif Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran SD Kiraha Muntai, Prodi PGMI Lokal 3C. Di sini saya akan menjelaskan terkait materi virus, bakteri, dan protozoa. Sebelumnya, adapun peta konsep dari virus, bakteri, dan protozoa ialah yang pertama, ciri-ciri virus, bakteri, dan protozoa. Yang kedua, pengelompokan virus, bakteri, dan protozoa. Yang ketiga, cara berkembang biak virus, bakteri, dan protozoa. Yang keempat, perannya dalam kehidupan manusia. Sebelum kita masuk ke ciri-ciri, alangkah baiknya kita mengenal pengertian dari virus, bakteri, dan protozoa. Apa sih itu? Yang pertama, virus. Virus berasal dari bahasa Yunani, yaitu venom, yang berarti racun atau bisa. Virus adalah parasit mikroskopik yang menginfeksi sel organisme biologis. Sedangkan bakteri berasal dari bahasa Yunani, yaitu bakterion, yang berarti batang kecil. Bakteri merupakan organisme paling banyak jumlahnya dan tersebar luas dibandingkan makhluk hidup lainnya. Yang ketiga, protozoa. Protozoa berasal dari bahasa Yunani, yaitu protos yang berarti pertama dan zoon yang artinya binatang. Dengan demikian, protozoa adalah binatang-binatang yang sangat rendah dan bersel satu atau unisel. Adapun ciri-ciri dari virus, bakteri, dan protozoa, yang pertama adalah virus. Ciri-cirinya bahannya terdiri dari genetik RNA atau DNA saja. Yang kedua, bersifat aseluler. Yang ketiga, berukuran sangat kecil. Yang keempat, berkembang biak di sel inang. Yang kelima, tidak memiliki sitoplasma. Yang berikutnya adalah yang kedua, ciri-ciri dari bakteri. Bakteri memiliki ciri-ciri yang pertama uniseluler, yang kedua hidup bebas atau parasit, yang ketiga prokariotik, yang keempat tidak berklorofil sebagian, yang kelima hidupnya berkoloni. Ciri-ciri yang ketiga yaitu ciri-ciri protozoa. Yang pertama ialah organismenya uniseluler, yang kedua eukariotik, tidak memiliki dinding sel, yang keempat hidup secara soliter atau berkoloni, yang kelima hidup secara umumnya heterotrof. Lanjut, pengelompokan virus, bakteri dan protozoa. Yang pertama adalah pengelompokan virus. Yang pertama itu virus bakteri. Beberapa virus dapat menginfeksi bakteri. Salah satunya contoh bakteriofag. Kebanyakan fag yang diteliti menginfeksi bakteri enterik seperti misalnya Escherichia coli dan Salmonella typhi. Yang kedua adalah virus hewan. Retrovirus merupakan kelompok unik dari virus hewan karena memiliki cara reproduksi yang tidak biasa. Retrovirus dapat menyebabkan penyakit yang sangat penting yaitu AIDS. Yang ketiga, virus tanaman. Virus tanaman merupakan penyebab beberapa penyakit yang dapat menimbulkan kerugian produksi pertanian seperti tembakau, tomat, tomat, bercak hitam pada tomat, jagung dan tebu, tumor, dan kentang, penyakit kuning kentang. Next, berikutnya pengelompokan bakteri. Bakteri dikelompokkan berdasarkan bentuknya. Yang pertama ada bakteri kokus, yaitu bakteri yang bentuknya bulat. Ada yang pertama yaitu monokokus, contohnya Neisseria gonorrhoeae. Yang kedua Diplococcus, contohnya Diplococcus pneumonia. Yang ketiga Tetracoccus, contohnya Pediococcus cerevisiae. Yang keempat Sarkina, contohnya Sarkina fedricoli. Yang kelima Streptococcus, contohnya Streptococcus lactis. Yang keenam Staphylococcus, yaitu contohnya Staphylococcus aureus. Yang kedua
bakteri basil atau bakteri batang. Yang pertama monobasil, contohnya Escherichia coli. Yang kedua diplobasil, contohnya Renibacterium salmoninarum. Yang ketiga streptobasil, contohnya Acetobacter selenium. Yang ketiga bakteri spiral. Yang pertama adalah spiral, contohnya Spirillum minor. Yang kedua Spiroseta, contohnya Triponema polydum. Yang ketiga Vibrio, contohnya Vibrio cholera. Next, berikutnya pengelompokan protozoa. Yang pertama ada Rhizopoda atau Sarconida. Alat geraknya adalah Pseudopodia atau kaki semu. Yang kedua Flagellata atau Mastigophora. Alat geraknya berupa bulu cambuk atau flagella. Yang ketiga Ciliata atau Ciliaphora. Alat geraknya adalah cilia atau bulu getar. Yang keempat Sporozoa, tidak memiliki alat gerak. Kita masuk ke pembahasan yang ketiga, yaitu cara berkembang biak dari virus, bakteri, dan protozoa. Yang pertama adalah cara berkembang biak virus. Yang pertama adsorpsi, menempelkan perion di sel inang. Yang kedua penetrasi, memasukkan materi genetik. Yang ketiga sintesis atau pembentukan asam nukleat. Yang keempat pematangan, asam nukleat dan protein tadi bersatu dan membentuk perion. Yang kelima lisis, pemecahan dinding sel inang untuk keluarnya virus-virus yang baru. Bakteri, perkembangbiakan bakteri. Yang pertama ada menggunakan transformasi atau pemindahan materi genetik. Yang kedua transduksi, pemindahan materi genetik satu ke sel bakteri lain dengan bantuan atau melalui perantara. Yang ketiga konjugasi, bergabungnya dua bakteri dengan membentuk jembatan untuk pemindahan materi genetik. Yang ketiga adalah cara berkembang biak protozoa. Ada secara aseksual dan ada secara seksual. Yang pertama secara seksual yaitu pembelahan biner, membelah dirinya menjadi dua. Yang kedua konjugasi, yaitu secara seksual, menggabungkan dua materi genetik atau juga bisa menggunakan gamet. Pembahasan yang terakhir yaitu peran virus, bakteri, dan protozoa dalam kehidupan. Yang pertama adalah virus. Virus berperan dalam teknologi rekayasa genetika. Yang kedua, virus juga berperan dalam pembuatan vaksin protein. Yang ketiga, virus juga berperan dalam pemberantasan serangga hama. Yang keempat, virus juga berperan dalam pengobatan secara biologis. Next, peran yang kedua yaitu peran bakteri dalam kehidupan. Yang pertama, bakteri berperan di bidang pertanian, yaitu menjaga keseimbangan ekosistem pertanian. Yang kedua, menghasilkan antibiotik dan vitamin. Yang ketiga, menghasilkan jenis minuman dan makanan yang bervariatif. Yang keempat, menghasilkan biogas. Yang kelima, membantu produksi industri logam. Yang ketiga, peran protozoa bagi kehidupan. Yang pertama, sumber makanan bagi hewan air. Yang kedua, petunjuk adanya tambang minyak bumi. Yang ketiga, mengontrol jumlah populasi bakteri. Sekian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.